terhormat Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Bapak Haji Murtado MPD, yang kami hormati para wakil SMP Negeri 1 Jatibarang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 1 Jatibarang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 untuk CGP angkatan 10 di SMP Negeri 1 Jatibarang. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, diseminasi budaya positif oleh pemateri Bapak Baris Jawiharto, dan yang tadi adalah penutup. Dan acara yang pertama yaitu pembukaan. Maka kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang, yang terhormat Bapak Haji Murtado MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepala sekolah yang kami hormati, guru SMP Negeri 1 Jatibarang dan berkhusus kepada calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Jatibarang yang berbahagia pula. Terima kasih karena teman-teman semua sudah berkenan menghadiri undangan dari teman-teman penggerak calon angkatan 10 yang akan melakukan diseminasi budaya positif. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan, karena alhamdulillah tahun ini SMP Negeri 1 Jatibarang Brebes mempunyai 9 orang calon guru penggerak, sehingga untuk kegiatan diseminasi ini kita gunakan beberapa hari agar masing-masing bisa tampil atau bisa mempresentasikannya. Saya menyatakan selamat kepada teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan mudah-mudahan sampai dengan kegiatan guru penggerak angkatan 10 berakhir berjalan dengan lancar dan bisa lulus semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Jatibarang saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan ke depan sekolah kita menjadi semakin baik. Dan yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang, Bapak Haji Murtado MPD. Berikutnya yaitu diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada acara kali ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh saya Atika Adria, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Terima kasih kepada SMP Negeri 1 Jatibarang yang telah memfasilitasi kami bersembilan untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di CGP angkatan 10 tahun 2024 kali ini.
Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan setiap hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita dapat melaksanakan kegiatan hingga sampai akhir nanti dan diharapkan kegiatan ini mempunyai manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Oke, saya akan mencoba berbagi ilmu yang saya dapatkan terutama dari budaya positif ini yang ada di modul 1.4 di pendidikan guru honorer, yaitu salah satunya budaya positif. Yang pertama tujuan budaya positif yaitu memahami konsep inti disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila dengan berbagai dimensi. Yang kedua tujuannya untuk memahami peran guru. Sebagai guru kita diharapkan bisa membangun budaya positif ya, yang di lingkungan kecil yaitu di sekolah kita sendiri SMP Negeri 1 Jatibarang ya, atau bisa juga di lingkup yang kecil di lingkungan kita ya, di dalam rumah kita ya, di rumah Bapak Ibu semuanya misalkan ya, yang lingkup kecil ya, untuk menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Kalau diterapkannya di rumah berarti dengan anggota keluarga. Jadi kita bisa terapkan di mana saja budaya positif tersebut. Ada banyak hal yang akan disampaikan di budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, dari awalnya kita menerapkan kurikulum 2013 yang kita berganti menjadi kurikulum merdeka. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti ada materi mengenai segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Jadi kemampuan anak ya Bu ya. Anak akan dibekali apa? Ya. Jadi kita belajar saat ini untuk bekal siswa di masa yang akan datang. Jadi kita berpikirnya jangan hanya sekarang saja, tapi anak nanti kelak akan punya bekal apa yang bisa mereka terapkan di kehidupan 5-10 tahun yang akan datang. Ya, misalkan di pelajaran saya bahasa Inggris itu bahasa Inggris kelak akan menjadi hal yang biasa. Ya, mungkin di sekarang ini mungkin di kawasan dia berada misalnya di pedesaan belum terasa manfaat kita untuk apa sih belajar bahasa Inggris gunanya buat apa gitu ya. Tapi kelak di masa yang akan datang itu sudah hal yang wajar sebagai bahasa yang universal digunakan di banyak negara. Kemudian juga kita menanamkan pendidikan karakter. Ya, karakter ini sangat penting untuk kehidupan manusia ya. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan berbagai dimensi. Ya. Untuk lebih bersemangat ya, kita akan ice breaking terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bersama-sama. Mohon berkenan Bapak Ibu, silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke, bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya, dengan semangatnya ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkarakter iya. Wah, semangatnya bagus sekali Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan kembali. Berikutnya kita akan melakukan simulasi coba buka, di mana saya nanti akan butuhkan 2 sukarelawan ya. Ada yang akan melakukan tugas A dan akan melakukan tugas B ya. Saya karena ada Bapak ganteng di sini, kita akan bikin Pak akan menjadi tugas A, Pak Ihya akan menjadi tugas B. Monggo. Iya. Ceritanya di sini ya Bapak Ibu. Oh, mungkin di sini. Ya ini nanti nggak apa-apa ini. Pak Nazar akan sebagai tugas A akan mengepalkan tangan kanannya ya supaya melempar
boleh ya? Boleh. Iya, kekuatan tidak apa-apa. Seolah-olah Pak Nazar itu di dalam genggamannya itu ada hal yang sangat berharga untuk kehidupannya, sehingga tidak mungkin dilepaskan. Iya, saking pentingnya untuk kehidupan Pak Nazar. Oke. Kemudian Pak Ihya. Kalau nanti Pak Ihya mencoba dengan berbagai macam cara, bisa merayu ya, mengintimidasi atau menggoda Pak Nazar dengan tawaran uang. Ya, kesini tidak apa-apa Bapak. Ya. Bisa dimulai Pak Nazar. Iya. Yang merayu itu Pak Ihya. Jadi nanti Pak Ihya saya beri. Nggak bisa merayu. Enggak punya merayu. Oke, silakan. Pak Ihya dirayu Pak Nazar, silakan. Ya, bolehkah saya melihat apa yang ada di sana? Tidak boleh ya. Ya, boleh. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Ya, nanti kalau saya boleh melihat apa yang Anda genggam, nanti saya akan makan gitu. Saya sudah kaya raya. Kamu punya apa? Jebakan terakhir loh di sana. Nanti ya, kalau Anda mau membuka genggaman tangannya, saya mau melihat ada apa. Nanti kan saya itu menulis. Iya, kalau kasih makan saya pikir-pikir dulu. Tetapi tidak sekarang. Ya. Mudah goyah ya Pak. Mudah goyah. Bisa, ya. Tidak. Soal rasa Dua kali bohong. Terima kasih ya atas simulasi percobaan cobalah berkarya. Jadi, oke kita simpulkan ya untuk simulasi tadi. Pak Nazar mempunyai keinginan apa ya, kemauan yang kuat, kontrol diri yang bagus ya, dengan segala bujukan, rayuan dari Pak Ihya tetap tidak mau melepaskan hal yang sangat berharga yang ada di tangannya. Ya kita diharapkan, kita biasanya sebagai seorang guru itu selalu berusaha mengontrol siswa, tapi kembali ke siswanya itu mau menerima apa yang kita masukkan atau tidak ya, masukan-masukan dari kita ya, pembelajaran yang positif itu mau diterima atau tidak, kira-kira mengena untuk dirinya atau tidak ya. Kalau anak tersebut tetap kekeh ya, misalkan tidak merasa butuh akan ilmu yang disampaikan atau akan pesan positif yang disampaikan, tidak akan mau menerima ya, silakan ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada miskonsepsi mengenai teori kontrol, yaitu diantaranya ilusi guru mengontrol muridnya. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah semua penguatan positif efektif itu bermanfaat atau tidak? Kalau dari Bapak Ibu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ya. Kita kan sebagai orang dewasa selalu memberikan hal-hal yang positif yang kita bekalkan kepada siswa ya. Harapan kita nanti akan diaplikasikan mereka kelak, ya kan? Harapannya seperti itu ya. Kemudian teori yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ya. Membuat orang merasa bersalah. Tadi yang misalkan dipraktekkan ya, misalkan kalau ada siswa yang terlambat, ya. Apabila kata-kata dari gurunya berkata, kamu terlambat lagi, jika kamu terlambat nanti saya dimarahi kepala sekolah. Nah itu kan nanti membuat siswa merasa bersalah, itu akan kurang baik untuk penguatan karakternya. Okay? Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini paling sering biasanya. Oke, yang kita sering terapkan kepada siswa ya, merasa kita menguasai anak tersebut.
ya. Padahal setiap anak itu mempunyai bakat, minat dan kebutuhan masing-masing ya. Passionnya berbeda ya. Misalkan anak ini merasa membutuhkan bahasa Inggris, yang satu merasa sangat membutuhkan matematika, misalkan yang lain yang membutuhkan pelajaran seni misalkan ya. Jadi kebutuhan anak itu tidak kita paksakan langsung masuk, tidak bisa ya. Itu tadi mengenai miskonsepsi teori kontrol. Berikutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus yang pertama, kebutuhan kita sama, ya, itu anggapan, ya. Pada teori kontrol, realita, kenyataannya kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin menurut Pak Nazar sebuah mobil itu sangat penting, wajar, karena Pak Nazar posisi rumah dengan tempat bekerjanya jauh. Tapi bagi Pak Ihya, mempunyai mobil itu bukan prioritas utama untuk sekarang, ya, karena rumahnya dekat dengan lokasi bekerja, kemudian berkeluarga, ya, mau ajak kemana-mana sama siapa, gitu kan ya, misalkan seperti itu, ya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, misalkan melihat proyektor, sebuah proyektor. Dari sisi Pak Nazar ini sangat penting untuk menunjang pembelajaran Pak Nazar misalnya. Tapi mungkin bagi seorang guru olahraga tidak begitu penting sebuah proyektor, karena banyak praktek langsungnya yang tanpa membutuhkan tayangan misalkan ya. Mungkin sesuatu sesekali penting untuk penayangan video contoh, tapi praktek langsung di lapangan itu bagi seorang guru PJOK itu sangat lebih mengena bagi siswanya ya. Oke, berikutnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini susah-susah gampang ya untuk kita praktekkan ya. Bagaimana kita bisa memahami pandangan orang lain. Misalkan ya, tadi saya beri contoh tadi kebutuhan belajar bahasa Inggris. Setiap orang tidak bisa mempunyai pemahaman yang sama. Okay? Satu orang mempunyai sangat penting belajar bahasa Inggris itu, yang lain biasa saja, nggak bisa bahasa Inggris, bisa hidup misalkan ya. Atau kita bisa mencari keahlian lain ya. Jadi kita tidak bisa 100% kan pandangan kita sama dengan pandangan orang lain ya. Kemudian berikutnya stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ini pada zaman dahulu ya. Kemudian pada teori kontrol, ternyata sebuah perilaku pasti memiliki tujuan. Misalkan apabila ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kita sama-sama di pintu gerbang ya, ketemu ya. Kenapa kamu terlambat ya? Kita memandang hanya keburukannya karena tidak bisa datang tepat waktu itu ya. Ternyata si anak setelah kita investigasi, kita wawancara, kita gali informasi, ternyata anak tersebut punya alasan. Misalkan ada masalah dengan sepedanya, atau di rumah yang biasanya diantar oleh orang tuanya sakit dan sebagainya, jadi harus minta tolong bantuan keluarga yang lain misalkan ya. Itu. Berikutnya, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ini pemahaman yang pertama. Kemudian pada teori kontrol, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi pada simulasi coba buka, ya, Pak Nazar dengan keyakinan yang kuat tidak mau melepaskan apa yang ada di dalamnya. Itu bukti bahwa hanya Pak Nazar sendiri yang mempunyai keinginan untuk membukanya. Walaupun dibujuk dengan begitu kuat sama orang lain atau takdir tadi yang sudah diperagakan, tidak bisa selain dirinya sendiri. Kebutuhan belajar juga sama. Apabila siswa Bapak Ibu semua dari 32 siswa misalkan yang ingin mendapatkan ilmu ya, hanya beberapa misalkan, atau hanya ingin mendapatkan keterampilan dengan sisa yang lain ya, atau ingin mendapatkan pengalaman sisanya ya. Jadi tidak semuanya itu ingin mendapatkan ilmu saja. Ada yang ingin mendapatkan pengalaman, ada yang ingin mendapatkan teman, ya, ada yang ingin mendapatkan situasi yang berbeda daripada yang dia dapatkan di rumah misalnya.
ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Sudah diterapkan tadi, ya, pada coba buka. Kemudian pemaksaan saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Terakhir ada model berpikir menang atau kalah, ya. Jangan merasa kita sebagai orang dewasa sudah bisa memaksakan kehendak kita kepada seorang siswa lalu kita merasa menang, ya. Kemudian yang kita hadirkan itu pada teori kontrol itu seharusnya adalah model berpikir menang-menang, ya. Jadi tidak ada yang merasa kalah, semuanya menang. Misalkan seorang guru yang bisa hadir tepat waktu, kemudian juga siswa juga sama, ya. Kita semua mempunyai win-win solution, solusi terbaik yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari pada masalah apa saja, misalnya, ya. Kita cari jalan yang terbaik. Itu tadi pada paradigma stimulus respon. Berikutnya saya ingin minta kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, saya ingin minta pendapat dari beberapa teman ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat dari Bu Tuti? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bu Tuti? Silakan Bu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak ini sebenarnya sudah benar, akan tetapi akan mengena di mana anak itu merasa teringat terus terhadap hukuman tersebut, maka menurut saya kurang tepat. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Tuti. Iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak ini tidak sepenuhnya benar. Okay. Yang kedua, saya ingin minta pendapat mengenai pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan, meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapat Bu Intan? Monggo Bu Intan, silakan. Ya, menurut saya memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti halnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya kalau misalkan anak diberikan hukuman dengan hal yang positif, anak tersebut akan meningkatkan disiplinnya. Namun pemberian hukuman dengan hal yang positif ini tidak setuju. Saya tidak setuju karena nantinya siswa ketika diberikan hukuman merasa bahwa saya tidak bersalah, kenapa saya harus membersihkan halaman, begitu Bu Tika. Terima kasih, terima kasih Bu Intan atas tanggapannya. Satu lagi mengenai memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, bagaimana pendapat Bu Rizka? Silakan Bu Rizka. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar menurut saya kurang tepat karena anak akan merasa ada hadiah yang harus dijanjikan, jadi merasa ketergantungan terhadap suatu imbalan gitu ya. Jadi anak akan merasa termotivasi kalau ada imbalannya. Wani Pirau gitu. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan ketika beberapa dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Iya. Menurut saya bisa simpulkan dari ketiga pernyataan pemantik ini bahwa hukuman, ya, kemudian pemberian hukuman yang positif dan penghargaan ini kurang tepat untuk kita berikan, ya, dikarenakan misalkan salah satunya diantaranya itu membuat anak itu ketergantungan. Misalkan kalau ada penghargaan, kalau tidak ada penghargaan ya anak tidak akan mau. Misalkan kalau di kelas misalkan ya, yang tidak piket denda 5.000, nah itu akhirnya anak ya memang bagus, memang anak mau menyapu itu karena ada dendanya, ya, tapi bukan dari keinginan diri pribadi anak tersebut bahwa harusnya itu sebagai penghuni kelas kita juga harus meningkatkan rasa empati kita untuk peduli kebersihan lingkungan untuk manfaatnya untuk diri kita sendiri, ya. Itu cara dari contohnya, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya. Kita lanjutkan materi berikutnya mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang berasal dari bahasa Latinnya disiplina yang mempunyai arti belajar.
Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah ini Bapak Ibu sebisa mungkin menggali motivasi intrinsik untuk siswa itu mempunyai disiplin dari dalam diri anak tersebut. Misalkan menjaga kebersihan tadi contohnya. Jadi tidak ada bu gurunya, kondisi kelas tetap bersih. Seperti itu yang diharapkan. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, itu yang sering kita hadapi. Contoh yang lain misalkan ketertiban atau situasi berada dalam kelas ya. Misalkan anak-anak ketika sedang mengerjakan tugas ya, kemudian dengan tertib. Nah, dengan tertib ini ya, tidak ada gurunya ketika sudah mengerjakan tugas anak tetap tertib sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi biasanya anak-anak ini kalau ada gurunya tertib, tapi kalau tidak ada gurunya semaunya Nah ini berarti anak belum tumbuh rasa rasa disiplin positifnya untuk tidak ada gurunya tetap tertib untuk menjaga penghargaan terhadap dirinya sendiri ya. Oke, sebagai pendidik tujuan kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dalam diri anak itu sendiri. Kalau MC dari luar tadi, kalau ada gurunya, ya, kalau diberi hadiah, ya, kalau ada siapa, ya, kalau ada orang tuanya baru sholat, kalau tidak ada orang tuanya tidak sholat, misalkan seperti itu ya dalam keseharian ya. Dilanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan mempunyai suatu tujuan. Ini didapatkan dari Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ya, ini didapatkan dari Ibu Diane Gosen ya di tahun 1998. Nilai-nilai yang kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita wujudkan dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia. Ini sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Ini kita bisa terapkan di rumah ataupun di sekolah. Akhlak mulia menjadi kunci ya dari segala kehidupan ini ya. Baik anak-anak maupun orang dewasa diharapkan untuk menerapkan akhlak mulia. Kemudian mandiri orang dewasa dan anak-anak membutuhkan kemandirian ya, apalagi anak-anak masih belajar. Kita sebagai orang dewasa memfasilitasi, memberi arahan, memberi masukan, ya, petunjuk nasihat supaya gimana sih Bu supaya menjadi siswa yang mandiri. Silakan kamu bisa membuat jadwal sehari-hari ya supaya bisa mandiri ya, supaya bisa mengerjakan tugas sesuai tepat waktu misalkan ya. Kemudian bernalar kritis, ini penting sekali untuk bekal di masa yang akan datang ya. Jadi tidak hanya diharapkan anak-anak itu mempunyai nalar yang kritis terhadap sesuatu ya. Kemudian berkebinekaan global sebagai latar belakang bahasa Indonesia yang bermacam-macam suku, bahasa ya dan agama ya. Kita harus menanamkan ya tidak ada ras ya, perbedaan ras ya, kemudian sara ya kita tanamkan kepada anak. Kemudian bergotong royong ini sangat baik sekali untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa terapkan di lokasi di rumah ataupun di sekolah ya. Misalkan tadi dalam usaha menjaga kebersihan, itu contoh yang paling real ya. Kemudian yang terakhir ada kreatif ya. Kreativitas ini tidak bisa kita batasi. Setiap anak mempunyai jiwa kreasi masing-masing.
tidak hanya di bidang tertentu ya. Kita misalkan kalau di SMP ini di banyak mata pelajaran ya, setiap anak kreativitasnya tidak bisa kita patok ya. Kita hanya bisa merangsang ya, memotivasi, memberikan arahan supaya tetap tergali bagaimana sisi kreatifnya. Misalkan di pelajaran bahasa Indonesia, Pak Nazar memberikan tugas membuat puisi tema lingkungan. Nah ya, kisi-kisinya apa yang telah diberikan Pak Nazar, kemudian nanti setiap anak mempunyai kreativitas masing-masing. Pak, misalkan kalau temanya lingkungan sekolah, oh boleh ya. Pak, saya mau lingkungan di rumah aja Pak, oh silakan ya. Misalkan Bu Teguh memberikan tugas menggambar ya, menggambar orang ya. Ada siswa yang suka menggambar orang yang real misalkan. Bu, kalau saya sukanya menggambar orang yang versi kartun Bu. Boleh, silakan ya. Tentunya dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Bu Teguh ya, poin-poin penilaian yang harus diganti misalkan ya. Oke, itu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita ice breaking dahulu Bapak Ibu. Iya, kelihatannya tegang sekali ya. Kita akan melakukan tepuk the best ya. Mohon berdiri dahulu sejenak Ibu, Bapak Ibu. Iya, ini kita akan melakukan tepuk the best seperti yang sudah dipelajari kemarin kan, masih ingat ya? Saya beri contoh terlebih dahulu. Iya, ya. Kita akan melakukan tepuk the best. Iya, ada gerak tangannya sedikit ya Bu. Contoh. I am the best. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. Oh, mesti diulang lagi Bu ya. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Iya, ya. Maaf ya Bapak Ibu. Kita ulang sekali lagi. Yuk bersama-sama. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke. Makasih Bapak Ibu semuanya. Iya, nggak ngantuk ya. Semangat. Semuanya the best ya. Oke. Kita lanjutkan mengenai motivasi perilaku manusia. Teori perilaku, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Iya, ini tidak hanya namanya manusia ya, dari anak kecil hingga dewasa ini kita bisa menerapkannya. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, setiap anak motivasinya tidak sama. Ada satu anak yang karena kalau berangkatnya gasik, uang sakunya ditambahin. Nah, ini berarti anak motivasinya apa Bapak Ibu? Oh iya, untuk mendapatkan reward atau imbalan. Ya, jadi itu ternyata ya. Kemudian ada lagi berangkat tepat waktu. Karena apa? Yang paling umum, untuk supaya tidak dihukum. Apalagi di sini kita sekolah masuk pukul 6.50, harus sudah berada di dalam lingkungan sekolah ya. Kalau tidak masuk nanti gerbangnya ditutup ya, putar balik gak jadi berangkat sekolah ya, karena takut dihukum misalkan ya. Ada juga anak-anak yang sudah muncul disiplin positifnya dari dalam dirinya, itu nanti akan yang ketiga motivasinya. Kenapa sih setiap hari saya berangkat pagi? Untuk menghargai diri sendiri, supaya terbiasa seperti itu. Kalau sudah terbiasa dari kanak-kanak hingga dewasa ya, jadi nanti akan terbiasa kebiasaan yang positif tadi ya. Jadi akan merasa kalau tidak dalam tepat waktu itu akan bagaimana ya rasanya, tidak nyaman ya misalkan ya. Itu tadi motivasi perilaku manusia. Nah, ini mungkin barangkali ada yang sudah pada tahu ya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang kita paling sering dengar adalah hukuman. Apa yang ada di kepala Bapak Ibu semuanya kalau hukuman itu bagaimana itu? Wah, menyeramkan ya, apalagi menyakitkan. Oke,
ya Bapak Ibu ya, harapannya kita tidak berikan kepada siswa atau anak kita ya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba tanpa kesepakatan ya, kemudian bersifat satu arah dari guru hanya ke siswa ya, kemudian dari pihak guru yang memberikan tadi ya. Kalau konsekuensi yaitu disiplin positif yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini yang paling sering muncul itu konsekuensi ya. Misalkan tidak berangkat tanpa keterangan. Iya. Konsekuensinya misalkan akan mendapatkan poin pembelajaran ya. Apa yang dilakukan jika supaya tidak ada konsekuensi? Ya, anak dengan kesadaran dirinya kalau tidak masuk wajib buat surat izin. Iya, ngabari ke bapak ibu gurunya atau minimal ke wali kelasnya. Nanti kan wali kelas biasanya akan menyampaikan kepada bapak ibu guru yang ada di kelas. Oke, seperti itu, oke. Nah, yang akan kita praktekkan bersama harapannya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, harapannya kita di SMP Negeri 1 Jatibarang mulai menerapkan restitusi ini. Okay. Nah, saya minta kerjasamanya Bapak Ibu semua. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Ini konsekuensi atau hukuman? Bagus sekali, hukuman. Iya. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin bertanya lagi. Membersihkan coratan yang ada di meja tulis, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bagaimana yang ketiga Bapak Ibu? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya, berarti Bapak Ibu semuanya sudah bisa membedakan mana yang konsekuensi atau yang hukuman. Tapi harapannya kita akan menerapkan apa tadi Ibu? Bapak? Restitusi. Betul sekali. Kita lanjutkan. Oke, ini ada video yang akan membuat Bapak Ibu semua memahami mengenai 5 iya. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang nomor 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu tulisannya menyatakan kita ambil contoh pendidikannya dengan hidup kebutuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang mengamalkan pesan. Hanya dapat untuk berguna, dia dapat memakai dua kesempatan, melihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tersebut. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami berisiko negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau mengandalkan stres. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, kita tidak tahu cara ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Webster. Yaitu, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi termasuk kebutuhan keberlangsungan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama, Udah connect itu. Yang di kanvanya di saling. Klik ya di videonya. Nah, suaranya bisa. Satu kali aja ketika kemudian. Nah itu suaranya di atas. Ya, berarti yang kecil. Oke Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama ada bertahan hidup, kebutuhan pokok ya, diantaranya pangan, sandang, dan papan ya, kebutuhan rasa aman ya, atau kebutuhan biologis yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima berada di komunitasnya ya. Ini kita membutuhkan semuanya, dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian kebebasan ya, kebebasan ini misalkan tadi dalam mengerjakan sebuah tugas ya, dengan kisi-kisi tertentu ada kebebasan-kebebasan yang kita berikan sehingga anak bisa memunculkan jiwa kreativitasnya lebih ya. Kemudian ada kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan atas kesenangan ya. Setiap orang mempunyai kesenangan yang berbeda. Misalkan dalam mengerjakan tugas sekolah ya, ada anak yang suka menerapkan lewat lagu, bentuknya lagu ya. Ada orang yang suka menerapkan dalam bentuk lukisan misalkan ya. Jadi kesenangannya anak masing-masing ya. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada ice breaking.
Marina menari. Iya. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Menari di atas menara, Marina. Menari di atas menara, menara. Oke, kita bisa ulang ya Bapak Ibu, biar bareng-bareng kita duduk aja nggak apa-apa. Iya, kita bisa sambil duduk ya, nggak harus sambil berdiri ya. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Marina menari Marina. Oke, iya bersama-sama ini kita akan coba ya Bapak Ibu. Atas menara, Marina menari, menari di atas menara, Marina menari. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, biar masih bersemangat ya Bapak Ibu semuanya. Masih bersemangat? Masih, alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru. Ini ada tayangan mengenai praktek posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Oke Bapak Ibu, tadi sudah menyimak tayangan mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Menurut Bapak Ibu semuanya, manakah yang harus kita kembangkan di sekolah kita ini? Posisi sebagai seorang manajer, betul sekali ya. Karena di sini kan Bapak Ibu semuanya bisa menumbuhkan kemandirian dari diri siswa dan juga menumbuhkan motivasi intrinsik dari disiplin positif setiap siswanya. Iya. Lanjutkan nih Bapak Ibu. Kita menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa. Keyakinan kelas juga merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran ya. Berikutnya pembentukan. Bagaimana dalam membentuk keyakinan kelas? Yang pertama kita bisa yang sifatnya lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di sini ada contoh-contoh kalimat positif yang bisa kita sampaikan kepada siswa, misalkan untuk memotivasi siswa supaya datang tepat waktu, ya gitu. Biasanya kalimat negatifnya ini sering terlambat hadir, gitu ya. Oke, itu kalimat-kalimat positif yang kita munculkan. Misalkan lagi menyapa teman dan guru setiap saat, itu harapannya ya. Pada sikap negatifnya acuh atau tak acuh ketika berjumpa dengan teman atau guru. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 7A. Yang pertama saya memberikan materi mengenai pemahaman apa itu keyakinan kelas ya. Kita berikan pemaparan terlebih dahulu, kemudian kita memberikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita tawarkan kepada siswa, kemudian siswa menuliskannya setelah berdiskusi dengan beberapa teman, ya.
kemudian menempelkannya di dinding, ya, kemudian disepakati yang sama nanti kita kelompokkan terlebih dahulu karena waktu itu saya berkolaborasi dengan Pak Afif, ya, ketika mengumpulkan yang sama, kemudian dalam proses kesepakatan itu dihasilkan keyakinan kelasnya ada 5 di kelas 7A. Yang pertama ada menghargai teman, yang kedua ada menjaga kebersihan, itu hasilnya. Yang ketiga ada gotong royong, yang keempat ada jujur, dan yang paling utama di situ ada disiplin waktu. Ini yang sudah saya terapkan di kelas 7A kebetulan, ya. Kemudian masuk ke tema segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas dahulu. Biasanya ungkapan yang pernyataan yang sering digunakan, misalkan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu pada bagian menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu tindakan memvalidasi tindakan yang salah, ya. Biasanya pernyataan yang digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan, ya. Tadi kita sudah menyimak tayangan di video Naret tadi, ya. Naret apa tadi? Alasannya apa tadi kenapa Naret terlambat? Karena ia lupa nyetel alarm, kemudian ibunya tidak membangunkannya, ya, sehingga dia terlambat 20 menit, ya. Yang semestinya dia jam 7 sudah berada di sekolah, dia baru datang jam 7.20. Kemudian di bagian terakhir ada menanyakan keyakinan. Tadi di video yang terakhir, ya, pada posisi ibu guru sebagai manajer itu, ibu guru menanyakan kepada Naren, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu Naren menjawab, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dengan disiplin itu manfaatnya salah satunya itu, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kita menghargai diri sendiri dulu, ya. Kalau sudah bisa menghargai diri sendiri dulu, pasti kita juga akan berusaha untuk menghargai orang lain, ya. Atau dengan pertanyaan yang bisa kita ungkapkan dengan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kepada siswa, seperti itu kita bisa gunakan untuk menanyakan keyakinan. Itu tadi segitiga restitusi, Bapak Ibu. Saya sudah berusaha menerapkan pada siapa, ya, silakan masuk dulu, ya. Tadi Ibu dengar dari teman kamu kalau kamu marah-marah sama Ian. Oh, ini saya marah berjajan memang wajar kamu marah. Jika Ibu putuskan juga melakukan apa yang sudah kamu lakukan sama Ian. Saya marah dan membentak dia sampai saya lanjut itu. Tapi kamu melakukan hal tadi ada alasannya kan? Apa itu? Saya dia berkata saya kalau kamu masih, yang penting kamu tidak melakukan tindakan tertentu itu, misalkan memukulkan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? keyakinan kelas menghormati antar teman, Bu. Menurut kamu menghormati teman kita lebih jauh dilakukan. Benar sekali, Bu. Oke, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan saat kamu sudah marah? Saya harus sabar dan menahan amarah, Bu. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan melakukan masalah ini ke perumahan agar kesalahan diselesaikan dengan baik. Ini sebagai juga tetap semangat belajar, ya. Silakan kamu bisa belajar. Terima kasih. Ya, itu tadi yang sudah saya coba terapkan kepada seorang siswa bernama Habibah, ya, yang ada masalah dengan temannya, ya.
pekerjaan tugasnya itu merasa dicontek temannya, kemudian dia keberatan, lalu kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Harapannya Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan segitiga restitusi, iya. Mulai dari sekarang kita berusaha menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan. Ya, itu tadi mengenai pemaparan budaya positif ya Bapak Ibu, yang banyak sekali tadi sudah kita sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada tanggapan mengenai budaya positif ini, silakan saya berikan satu kesempatan untuk yang akan memberikan tanggapan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Pak Ihya, silakan Bapak Ihya, barangkali akan menyampaikan sesuatu. Bahasanya Pak Buyu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Langsung saja tanggapan saya mengenai budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Tika. Ya, sangat menarik, sangat bagus. Ini diterapkan ke dalam pembelajaran. Diharapkan ini untuk meningkatkan motivasi siswa mengenai mungkin miskonsepsi antara guru dengan siswa, sehingga bisa terbentuk budaya positif yang baik. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu dan Pak Ihya. Untuk Pak Ihya, kiranya itu saja yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau ada kekurangan. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup jelas mengenai budaya positif Bapak Ibu? Akankah kita melakukannya bersama-sama Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan diseminasi yang diberikan kepada saya. Semoga saya dan Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.